Pengertian dari anggaran kas, yaitu rencana terperinci mengenai estimasi penerimaan dan pengeluaran kas perusahaan dalam suatu periode tertentu. Anggaran ini berfungsi menjaga likuiditas, memastikan kesediaan dana operasional, serta memproyeksi potensi surplus maupun defisit agar keputusan keuangan dapat diambil lebih awal. Selanjutnya saya akan menjelaskan tujuan anggaran kas, yaitu untuk menjamin kesediaan kas yang cukup bagi kegiatan operasional perusahaan, menghindari kejadian kekurangan atau kelebihan kas, membantu perencanaan kebutuhan dana, pengendalian penerimaan dan pengeluaran kas, mendukung pengambilan keputusan keuangan, serta menjaga likuiditas perusahaan agar tetap stabil. Selanjutnya saya akan menjelaskan komponen utama anggaran kas. Komponen utama anggaran kas terdiri menjadi 3. Yang pertama itu aktivitas operasional. Sumber penambahan kasnya yaitu laba bersih atau pendapatan tunai, penagihan piutang usaha, penerimaan pendapatan lain-lain. Pengeluaran kasnya yaitu pembayaran beban operasional, pembayaran utang usaha, pembayaran pajak dan bunga. Kedua, aktivitas investasi. Sumber penambahan kasnya yaitu penjualan aset tetap, pencairan investasi atau deposito, penerimaan dividen. Pengeluaran kasnya yaitu pembelian aset tetap, pembelian saham atau instrumen investasi lain. Yang ketiga, aktivitas pendanaan. Sumber penambahan kasnya yaitu penambahan modal pemilik atau saham, penerbitan obligasi, pencairan pinjaman bank atau utang jangka panjang. Pengurangan kasnya yaitu pembayaran dividen kepada pemegang saham, pembayaran atau cicilan pokok utang bank. Selanjutnya, langkah-langkah membuat anggaran kas. Langkah pertama, kita membuat anggaran piutang yang ditagihkan. Di sini kita perlu hitung terlebih dahulu piutang mana saja yang kemungkinan besar akan dibayar oleh pelanggan dalam periode tersebut. Kedua, membuat anggaran kas yang diterima, yaitu penerimaan tunai, piutang tertagih, dan penerima lainnya. Ketiga, membuat anggaran kas dikeluarkan yang meliputi perolehan mesin, pembelian gudang, dan pembelian lainnya. Yang keempat, membuat anggaran kas bersifat temporari, yaitu mendapatkan kas negatif diperlukan bagi koperasi meminjam dari eksternal dan resikonya dikenakan bunga terhadap pinjamannya. Yang kelima, memperkirakan bunga yang dibayarkan secara lengkap jika meminjam untuk menutup defisit. Dan yang terakhir, membuat anggaran kas di akhir periode. Setelah semua pemasukan dan pengeluaran dihitung, kita membuat laporan akhir. Dari sini, kita bisa lihat saldo kas akhir kita, positif atau negatif, dan bisa jadi bahan evaluasi buat periode berikutnya. Berikut adalah contoh latihan soal dari anggaran kas. Sebelum masuk ke tabel termin, kita harus menghitung dulu berapa penjualan tunai, penjualan kredit, bad debt atau kerugian piutang, dan piutang neto untuk setiap triwulan. Sebelum mengerjakan, berikut rumus untuk menyelesaikannya. Penjualan tunai sama dengan 60% dikali rencana penjualan. Penjualan kredit sama dengan 40% dikali rencana penjualan. Bad debt atau kerugian piutang sama dengan 2% dikali penjualan kredit. Piutang neto sama dengan penjualan kredit dikurang bad debt. Berikut perhitungan langkah demi langkah per triwulan. Untuk triwulan 1, penjualan sebesar 10 juta rupiah. Penjualan tunai sama dengan 60% dikali 10 juta rupiah dengan hasil 6 juta rupiah. Penjualan kredit sama dengan 40% dikali 10 juta rupiah dengan hasil 4 juta rupiah. Bad debt sama dengan 2% dikali 4 juta rupiah sama dengan 80.000. Untuk piutang neto sama dengan 4 juta rupiah dikurang 80.000 dengan hasil 3.920.000.
Selanjutnya untuk triwulan 2 penjualan sebesar 11.250.000. Untuk penjualan tunai sama dengan 60% dikali 11.250.000 dengan hasil 6.750.000. Untuk penjualan kredit sama dengan 40% dikali 11.250.000 dengan hasil 4.500.000. Untuk bad debt 2% dikali 4.500.000 dengan hasil 90.000. Untuk piutang netonya sama dengan 4.500.000 dikurang 90.000 dengan hasil 4.410.000. Selanjutnya untuk triwulan 3 penjualan sebesar 8.750.000. Penjualan tunai sama dengan 60% dikali 8.750.000 dengan hasil 5.250.000. Penjualan kredit sama dengan 40% dikali 8.750.000 dengan hasil 3.500.000. Untuk bad debt 2% dikali 3.500.000 dengan hasil 70.000. Selanjutnya untuk piutang neto sama dengan 3.500.000 dikurang 70.000 dengan hasil 3.430.000. Dan yang terakhir triwulan 4 untuk penjualannya sebesar 10.625.000. Penjualan tunai sama dengan 60% dikali 10.625.000 sama dengan 6.375.000. Penjualan kredit sama dengan 40% dikali 10.625.000 rupiah sama dengan 4.250.000. Untuk bad debt 2% dikali 4.250.000 dengan hasil 85.000 rupiah. Piutang netonya 4.250.000 dikurang 85.000 dengan hasil 4.165.000 rupiah. Pola pengumpulan piutang adalah 90% pada triwulan berjalan dan 10% pada triwulan berikutnya. Dari piutang neto triwulan 1 sebesar 3.920.000 diterima di triwulan 1 90% dikali 3.920.000 dengan hasil 3.528.000. Diterima di triwulan 2 10% dikali 3.920.000 sama dengan 392.000 rupiah. Dari piutang neto triwulan 2 sebesar 4.410.000 diterima di triwulan 2 90% dikali 4.410.000 dengan hasil 3.969.000. Diterima di triwulan 3 10% dikali 4.410.000 dengan hasil 441.000. Selanjutnya dari piutang neto triwulan 3 sebesar 3.430.000 diterima di triwulan 3 90% dikali 3.430.000 dengan hasil 3.087.000 rupiah. Diterima di triwulan 4 10% dikali 3.430.000 sama dengan 343.000. Dan yang terakhir dari piutang neto triwulan 4 sebesar 4.165.000 diterima di triwulan 4 90% dikali 4.165.000 dengan hasil 3.748.500. Untuk sisa 10% sebesar 416.500 akan diterima di tahun berikutnya atau di tahun 2025. Total penerimaan piutang per triwulan 1 sejumlah 3.528.000, triwulan 2 392 ditambah 3.969.000 dengan total 4.361.000. Triwulan 3 441.000 ditambah 3.087.000 dengan total 3.528.000. Triwulan 4 343.000 ditambah 3.748.500 dengan total 4.091.000. Penerimaan kas diperoleh dari penjumlahan penerimaan piutang, penjualan tunai, dan penghasilan lain-lain. Total triwulan 1 sebesar 3.528.000 termasuk piutang, ditambah 6 juta termasuk tunai, ditambah 600.000 termasuk lain-lain dengan total 10.128.000. Total triwulan 2 4.391.000 ditambah 6.750.000 ditambah 300.000 dengan total 11.411.000 rupiah. Total triwulan 3 3.528.000 ditambah 5.250.000 ditambah 400.000 dengan total 9.178.000. Total triwulan 4 4.091.000 ditambah 6.375.000 ditambah 500.000 dengan total 10.966.500. Pengeluaran kas tinggal memasukkan data pengeluaran yang ada di soal, termasuk pembelian material, pembayaran upah, pembayaran hutang, serta dividen. Untuk triwulan 1 pembayaran material sebesar 1.250.000, pembayaran upah 1.350.000, pembayaran hutang 250.000. Untuk dividennya 0 rupiah dengan total 2.850.000. Untuk triwulan 2 pembayaran material sebesar 1.500.000, pembayaran upah 1.250.000. Untuk pembayaran hutang sebesar 5 juta rupiah. Untuk dividennya triwulan 2 ini 400.000 rupiah dengan total 8.150.000 rupiah. Untuk triwulan 3 pembelian material sebesar 1.625.000 rupiah, pembayaran upah sebesar 1.175.000 rupiah.
Pembayaran utang Rp0, dividen Rp0, sehingga untuk total Rp2.800.000. Triwulan 4, pembayaran material sebesar Rp1.625.000, pemberian upah sebesar Rp1.225.000, pembayaran utang sebesar Rp5 juta, serta untuk dividennya Rp700.000, sehingga untuk total Rp8.550.000. Nah, pada bagian ini sering membingungkan karena sistemnya berantai. Saldo akhir triwulan ini akan menjadi saldo awal triwulan berikutnya. Kas tersedia sama dengan saldo awal ditambah penerimaan, saldo akhir sama dengan kas tersedia dikurang pengeluaran. Alur perhitungannya triwulan 1, saldo awal sama dengan Rp2.500.000 diketahui dari soal. Penerimaan Rp10.128.000, kas tersedia sama dengan Rp2.500.000 ditambah Rp10.128.000 sama dengan Rp12.628.000. Pengeluaran sama dengan Rp2.850.000. Saldo akhir sama dengan Rp12.628.000 dikurang Rp2.850.000 dengan hasil Rp9.778.000. Untuk triwulan 2, saldo awal sama dengan Rp9.778.000, pindahan dari saldo akhir triwulan 1. Penerimaan sama dengan Rp11.411.000, kas tersedia sama dengan Rp9.778.000 ditambah Rp11.411.000 sama dengan Rp21.189.000. Untuk pengeluaran sama dengan Rp8.150.000, saldo akhir sama dengan Rp21.189.000 dikurang Rp8.150.000 dengan hasil Rp13.039.000. Triwulan 3, saldo awal sebesar Rp13.039.000, pindahan dari saldo akhir triwulan 2. Penerimaan sebesar Rp9.178.000, kas tersedia sama dengan Rp13.039.000 ditambah Rp9.178.000 dengan hasil Rp22.217.000. Pengeluarannya sebesar Rp2.800.000. Untuk saldo akhir sama dengan Rp22.217.000 dikurang Rp2.800.000 dengan hasil Rp19.417.000. Dan yang terakhir untuk triwulan 4, saldo awal sebesar Rp19.417.000, pindahan dari saldo akhir triwulan 3. Penerimaannya sebesar Rp10.966.500, kas tersedia sama dengan Rp19.417.000 ditambah Rp10.966.500 sama dengan Rp30.383.500. Pengeluarannya sebesar Rp8.550.000, sehingga untuk saldo akhir sama dengan Rp30.383.500 dikurang Rp8.550.000 sama dengan Rp21.833.500. Baik, dari materi anggaran kas ini dapat disimpulkan bahwa anggaran kas merupakan salah satu bagian penting dalam pengelolaan keuangan perusahaan yang berfungsi untuk merencanakan, memperkirakan, dan mengendalikan arus kas masuk maupun arus kas keluar dalam suatu periode tertentu. Dengan adanya anggaran kas, perusahaan dapat mengetahui kebutuhan dana, menjaga kestabilan likuiditas, serta mengantisipasi kemungkinan terjadinya kekurangan atau kelebihan kas. Nah, selain itu, anggaran kas juga membantu perusahaan dalam mengatur aktivitas operasional, investasi, dan pendanaan secara lebih efektif, sehingga keputusan keuangan dapat dilakukan dengan tepat. Oleh karena itu, penyusunan anggaran kas yang baik dapat mendukung kelancaran kegiatan perusahaan dan membantu mencapai tujuan keuangan secara optimal.